Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman tetap diberikan nikmat sehat dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Rizky Fareza, mahasiswa program studi S1 Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada dari tim KKN PPM UGM di Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Nah, telah kita ketahui bersama bahwasanya Desa Kalipoh terletak di atas perbukitan Kars. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi lagi terkait dengan potensi alam kawasan Kars. Mungkin sudah sejak lama, Bapak, Ibu, dan teman-teman mendengar kata Kars atau kawasan Kars, tetapi belum mengetahui apa itu maknanya. Jadi, akan kita ulas bersama dahulu pengertian dari kawasan Kars. Kata Kars berasal dari bahasa Slovenia, yaitu salah satu negara di benua Eropa, yaitu kata gara atau karna, yang akhirnya berevolusi menjadi kata Kars atau keras, yang memiliki makna daerah berbatu, atau daerah yang tanpa air. Nah, kata Kars ini juga menunjuk suatu daerah di perbatasan Slovenia-Italia, yaitu Dinaric Kars. Nah, Dinaric Kars akan tampak seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya ada beberapa pengertian Kars dari para tokoh. Menurut Ford dan Williams, mendefinisikan Kars sebagai suatu kawasan yang diakibatkan dari batuan yang mudah larut dan mempunyai porositas atau rongga dalam batuan. Kemudian juga Samudra menjelaskan bahwa Kars itu merupakan kawasan yang diwarnai oleh kegiatan larutan atau karstifikasi. Nah, karstifikasi ini merupakan proses pembentukan Kars itu sendiri. Nah, dari berbagai pengertian tersebut dapat disederhanakan. Jadi, Kars itu merupakan daerah yang terdiri dari batuan kapur atau gamping. Nah, batuan kapur ini memiliki pori sehingga memungkinkan air di permukaan tanah untuk selalu merembes dan mengalir di dalam tanah. Nah, tentunya seperti dataran-dataran lain, kawasan Kars memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan dataran lainnya. Yang pertama itu terdapat cekungan dan lembah kering. Kemudian yang kedua yaitu sedikit terdapat sungai yang ada di permukaan tanah. Nah, karena di permukaan tanah nggak ada sungai, maka terdapat gua. Di guanya itu ada sungai yang ada di bawah tanah. Nah, sampai di sini mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman berpikir, tinggal di kawasan mana saja, toh juga akan sama saja. Tetapi tunggu dulu, berbagai macam penelitian telah dilakukan dan membuktikan kalau kawasan Kars itu memiliki nilai lebih dibandingkan dengan kawasan lainnya. Maka dari itu, kita akan berdiskusi bersama apa saja nilai lebih sih tinggal di kawasan Kars. Nah, berikut akan ada beberapa ilustrasi potensi apa saja sih yang dimiliki oleh Kars. Nah, ternyata kawasan Kars begitu banyak memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Nah, dalam diskusi ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok besar. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati. Tentunya sudah diketahui bersama kalau di Desa Kalipoh itu sendiri kan terdapat banyak sekali pohon kelapa dan juga pohon-pohon kayu lainnya. Dan dengan banyak pohon kelapa itu menjadikan sebagian besar masyarakat di Desa Kalipoh bermata pencaharian sebagai petani gula kelapa. Nah, dan juga pohon-pohon kayu tadi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku mebel. Tetapi tidak hanya tumbuhan saja yang ada di kawasan Kars, dan juga habitat hewan yang sangat cocok di kawasan ini. Contohnya di Desa Kalipoh, itu kan cocok sebagai tempat budidaya lebah kelanceng yang juga menghasilkan madu, dan madu ini juga memiliki nilai ekonomis. Kemudian di gua-gua sekitaran kawasan Kars juga menjadi habitat hewan kelelawar. Dan juga tentunya ada tempat burung lawet atau burung walet bersarang. Nah, itu kan sarang burung lawet memiliki nilai jual dan bahkan sudah bisa diekspor ke mancanegara. Terbuktikan kalau keanekaragaman hayati tersebut juga ikut mendongkrak perekonomian masyarakat yang tinggal di kawasan Kars itu sendiri. Kemudian potensi kedua yaitu potensi penelitian dan sumber daya air. Nah, kawasan Kars kan tersusun dari batuan gamping. Nah, batuan gamping ini memiliki banyak rongga.
dan menjadikan mudah untuk menyerap dan menyimpan air. Dan apabila terjadi hujan, maka kawasan karst akan menjadi tempat penyerapan dan penyimpanan air dalam jumlah yang besar. Terbukti dengan banyaknya terdapat sungai di bawah tanah dan di dalam gua tadi. Nah, air sungai ini tentunya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat di kawasan tersebut. Nah, gua tadi juga bisa menarik minat ilmuwan-ilmuwan untuk melakukan penelitian di sana. Kemudian potensi yang ketiga yaitu sumber daya mineral. Nah, sekali lagi kan kawasan karst tersusun dari batuan gamping. Batuan gamping ini juga merupakan salah satu mineral yang digunakan dalam bidang konstruksi sebagai bahan baku pembuatan semen. Nah, tanpa adanya semen kan tidak bisa mendirikan rumah atau bangunan lain dengan kokoh. Nah, tetapi apakah dengan banyaknya potensi yang dimiliki kawasan karst, manusia bisa dengan bebas mengeksploitasinya? Tentu saja tidak. Eksploitasi yang berlebihan pastilah mengakibatkan dampak negatif ke kawasan karst itu sendiri. Nah, bahkan bisa meluas ke manusia yang tinggal di kawasan tersebut. Apalagi dengan penambangan batuan gamping ini. Apabila gamping terlalu banyak ditambang, maka akan mengurangi kemampuan kawasan tersebut untuk menyerap air hujan, yang mengakibatkan berkurangnya volume dan kualitas air di sungai bawah tanahnya. Padahal air sungai bawah tanah tersebut kan digunakan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. Nah, jika kemaraunya berkepanjangan, maka bisa memunculkan risiko kekeringan. Kemudian di sisi lain juga apabila menebang hutan secara besar-besaran, tentunya akan mengurangi tutupan hijau yang ada. Nah, jika pepohonannya banyak ditebang itu berada di lereng perbukitan, mengingat kawasan karst umumnya berada di daerah tinggi juga kan, maka akan meningkatkan risiko terjadinya longsoran. Nah, tentunya juga membahayakan pemukiman masyarakat yang ada di atas kawasan karst. Maka dari itu, perlu kerjasama dari berbagai pihak, terutama masyarakat setempat yang berinteraksi langsung dengan kawasan karst itu sendiri. Untuk ikut menjaga kawasan karst, diperbolehkan untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di kawasan karst, tetapi secukupnya saja dan tetap memperhatikan dampak yang bisa ditimbulkan. Menjaga kawasan karst itu harus dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh, karena potensi-potensi yang ada itu saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga mau nggak mau harus dijadikan satu untuk melindunginya. Nah, jika eksploitasi dilakukan di area sebagian saja kawasan karst, maka itu pasti akan mempengaruhi satu kesatuan kawasan karst sebagai sebuah ekosistem itu sendiri. Nah, harapannya dengan diskusi kita kali ini dapat menambah wawasan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian terkait dengan potensi kawasan karst, serta betapa pentingnya menjaga kawasan karst itu dari dampak-dampak eksploitasi yang ada. Nah, berikut beberapa sumber materi yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Kemudian juga terima kasih saya sampaikan kepada mitra-mitra tim KKN PPM UGM di Kecamatan Ayah yang sudah ikut menyukseskan program-program yang kami buat. Dan jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di YouTube dan juga Instagram. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.